Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, kasih dan kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Tidak henti-hentinya Tuhan kemurahan-Mu, anugerah-Mu, dan kasih-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau melembutkan hati kami, supaya kami dengan penuh sukacita menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat dalam renungan saat ini terdapat di dalam Ulangan 10 ayat 17 sampai 19. Tertulis demikian, sebab Tuhan Allah-Mu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing, dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 kelompok orang yang disebutkan di sini oleh Tuhan sebagai orang-orang yang dibela oleh Tuhan, yaitu para janda, anak yatim, dan orang asing. Tuhan mengingatkan umat-Nya untuk tidak mengabaikan hak-hak orang miskin. Saudara yang terkasih, yang dimaksudkan dalam ayat ini sebagai kelompok janda, yatim piatu, dan orang asing ini yang perlu dibantu dan dikasihi adalah mereka yang dalam keadaan miskin dan kekurangan. Jangan ada motif lain dalam membantu. Ada yang membantu janda karena motif hawa nafsu seksual. Ada yang membantu anak yatim karena motif keuntungan. Dan ada yang membantu orang asing karena motif lain yang tersembunyi. Sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya kita membantu dengan tulus dan tanpa maksud terselubung. Jangan kita mengabaikan hak-hak anak yatim, janda, dan orang asing. Dan jangan memanfaatkan mereka untuk mencari keuntungan pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti saat ini, mari kita saling memperhatikan dan menolong semua orang, dan terlebih khusus orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Ada hal yang penting untuk kita perhatikan berkaitan dengan kategori janda, yatim, dan orang asing. Dalam 1 Timotius 5 ayat 3 dikatakan, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Dari ayat ini dan ayat-ayat selanjutnya dalam Pasal 5 dari 1 Timotius, kita menjadi mengerti bahwa ada kategori janda yang benar-benar janda. Begitu juga hal ini bisa diterapkan pada kategori anak yatim dan orang asing. Yang hidupnya bermewah-mewah jelas tidak termasuk dalam kategori yang perlu dibantu. Mereka justru harus membantu, sekalipun mereka janda. Begitu juga anak yatim dan orang asing. Kalau mereka hidup dalam kemewahan, jelas mereka tidak perlu dibantu. Kita harus memprioritaskan yang sangat memerlukan terlebih dahulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula terkenal dengan cara hidupnya yang saling membantu. Tidak ada sikap membeda-bedakan satu sama lain. Tuhan menghendaki agar kita tidak merendahkan orang dari suku atau bangsa lain. Tuhan berkata dalam Ulangan 10 ayat 19, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Pada dasarnya saudara, kita semua adalah pengembara di bumi ini. Kita adalah orang-orang asing. Tidak ada yang benar-benar asli dari suatu tempat. Bila kita menelusuri asal-usul nenek moyang kita, maka sebagaimana kita ingin dihargai dan ditolong, marilah kita juga menolong orang lain. Bahkan orang yang asing sekalipun, yaitu mereka yang berbeda latar belakang, bahasa dan bangsa dari kita. Sekali lagi saudara,
Pesan firman Tuhan bagi kita semua, jangan kita menutup mata terhadap keadaan orang-orang di sekeliling kita. Dalam lingkungan jemaat, kita harus saling membantu satu sama lain. Dan di luar jemaat, mari kita nyatakan kasih Kristus bagi semua orang, tanpa harus kehilangan prinsip iman kita. Dalam Yakobus 1 ayat 27 tertulis, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dalam Amsal 3 ayat 27 dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, berbuat baiklah kepada sesama kita, bermurah hatilah, dan berbuatlah baik kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Kasihilah sesama kita, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan akan membalas setiap kebaikan saudara dengan kebaikan dan kemurahan yang berlimpah-limpah. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk berkat-berkat yang Tuhan selalu limpahkan dalam hidup kami. Kebaikan demi kebaikan kami terima dari Engkau, dan adalah kehendak-Mu ya Tuhan, untuk kami juga membagikan kebaikan kepada sesama kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk memperhatikan orang-orang di sekeliling kami yang memerlukan pertolongan. Seperti Engkau yang membela anak yatim, para janda dan orang asing, kami juga mau ya Tuhan, memiliki kasih yang demikian. Kami mau ya Tuhan menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami, kepada sesama kami. Penuhilah hati kami ya Tuhan, dengan kasih, kemurahan, dan kebaikan yang dari sorga. Mampukan kami Tuhan untuk berbuat baik, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Murnikanlah hati kami Tuhan, sehingga setiap kebaikan kami adalah kebaikan yang tulus, bukan kebaikan yang menginginkan balasan, bukan kebaikan yang menuntut pamrih, tapi kebaikan yang benar-benar tulus memberi seperti Engkau yang telah memberikan kebaikan yang berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Pimpin hidup kami di sepanjang hari ini, agar hidup kami dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.